Mohon perhatian hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi acara kuliah tamu program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Unjani segera dimulai. Mulai. Kepada seluruh undangan dan peserta agar menyalakan kamera video dan mematikan mikrofon. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menginformasikan tata tertib pada kuliah tamu hari ini. Peserta bergabung dengan mengakses link Zoom yang telah diberikan dengan format username pada akun Zoom, angkatan underscore NIM underscore nama lengkap. Peserta kuliah tamu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format NIM underscore nama lengkap underscore pertanyaan atau bertanya langsung dengan menyalakan fitur raise hand. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi secara daring dalam rangka menghadiri acara kuliah tamu Fakultas Farmasi Unjani. Izinkan saya memandu acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara hari ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan sambutan Ketua Program Studi Sarjana Farmasi dan Dekan Fakultas Farmasi Unjani sekaligus pembukaan kuliah tamu. Pembacaan doa, diskusi panel yang difasilitasi oleh moderator, pemberian sertifikat dan sesi foto, lalu penutupan. Sambutan Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Unjani. Kepada yang terhormat, Ibu Apoteker Rina Anugrah SFAM MSI, kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas Bu Vivi sebelumnya, mohon maaf. Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmatnya lah hari ini insya Allah kita semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sehat lahir batin. Dan selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Terkhususnya hari ini ada tambahan kuliah tamu yang tentu saja diselenggarakan dalam rangka meningkatkan ya kompetensi dosen, mahasiswa, kemudian bahkan alumni ya. Sudah berkali-kali saya sampaikan, makanya kalau ada yang kenal alumni dan ada alumni di sini, bahwa kita juga memfasilitasi kegiatan ini sebagai bagian juga untuk meningkatkan kompetensi alumni. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber gitu ya, yang alhamdulillah juga alumni kita ya, Kang Anas atau bisa dipanggil Bapak Anas juga mungkin ya. Ini Kang Anas sudah lumayan senior kita kayaknya nih, Pak. Soalnya ini anak-anak 2023, 2000 udah mungkin udah belasan tahun juga ya. Eh, Pak Anas, terima kasih banyak telah hadir dan bersedia berbagi untuk adik-adiknya gitu ya, untuk junior-juniornya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan nanti menjadi jalan kebaikan baik untuk Pak Anas sebagai penyampai maupun bagi kami yang mendengarkan. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan eh, pimpinan Fakultas Farmasi Unjani, terkhususnya Bapak Dekan gitu ya. Bapak Dekan, ibu-ibu Wakil Dekan satu, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan satu, atas supportnya terhadap kegiatan-kegiatan yang insya Allah yang membawa kebaikan ya di di program studi sarjana farmasi. Kemudian kami juga salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir gitu ya, dalam kegiatan hari ini,
dan Pak Oscar yang sudah berkenan juga menjadi moderator. Kemudian terima kasih banyak juga kepada teman-teman tenaga pendidikan yang telah mensupport kegiatan pada hari ini. Dan tentu saja kepada para mahasiswa sekalian gitu ya. Kegiatan kuliah tamu menjadi pendukung kuliah mata kuliah hari ini adalah pelayanan kefarmasian karena di dalamnya memang ada sub bagian manajemen farmasi gitu ya. Dan mata kuliah dasar-dasar manajemen dan apotek gitu. eh, Selain menjadi pendukung kuliah, tapi dia terbuka. Saya lihat juga ada beberapa yang tidak mengikuti dua mata kuliah itu, tapi juga bergabung. Mata kuliah tamu terbuka untuk semuanya, mahasiswa semester akhir, bahkan alumni gitu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, membuka wawasan kita khususnya tentang manajemen farmasi ya. Eh, Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan manajemen dalam sudut pandang yang berbeda dari sudut praktisi, sehingga bagi mahasiswa menjadi motivasi untuk lebih semangat lagi menggali, gitu ya, semangat lagi belajar. Sedangkan bagi kami dosen ataupun alumni yang sudah berada di dunia kerja, dunia karya juga menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri. Mungkin demikian. Mohon maaf jika selama penyelenggaraan kegiatan nanti jika ada yang kurang, mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apotekernya Anugrah S.Farm MSI atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Farmasi Unjani yang dilanjutkan dengan pembukaan kuliah tamu. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Apoteker Fahrauk Faramyuda MSc, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan di pagi yang cukup sejuk ini ya, karena malam hujan mungkin ya, jadi lumayan dingin. Dan semoga salat dan salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati para wakil dekan di lingkungan fakultas dan tentunya pembicara kita hari ini Bapak Apoteker Anas dan Bu Kaprodi beserta wakil beserta sekelas prodi dan jajaran. Yang saya hormati para guru besar dan dosen di lingkungan Fakultas Farmasi Unjani, Hah? serta tentunya yang kami Udah. banggakan adalah para Absen kirimi, gua baru masuk. mahasiswa sekalian. Oke. Eh, Pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak pada Bapak Apoteker Anas yang yang merupakan tadi disebutkan juga alumni kita ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak kelowongan waktu gitu ya yang sudah diberikan pada hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir ya. Dan tadi disebutkan juga bahwa eh, topik yang disampaikan hari ini memang cukup penting mungkin ya dalam perkembangannya di dunia farmasi. Ternyata apa namanya sisi-sisi manajemen farmasi ini eh, makin ke sini makin dibutuhkan begitu ya. Sehingga eh, perlu rasanya kita mendapatkan tadi gambaran atau apa namanya kondisi real tentang bagaimana cara eh, kita mempersiapkan atau meningkatkan kompetensi di bidang manajemen farmasi. Ya, harapannya nanti Pak Anas bisa memberikan gambaran real gitu ya, bagaimana sebenarnya yang harus kita siapkan, yang harus kita pelajari apa, dan kira-kira kompetensi kita ini ada di mana kalau di manajemen farmasi ini begitu. Jadi apa namanya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran,
dan ke depan juga mahasiswa bisa bisa menentukan gitu ya, eh, ketika akan bekerja apakah akan di sisi manajemennya atau lebih ke teknisnya begitu ya, praktisnya. Nah, itu juga apa namanya, bisa menjadikan apa namanya, gambaran buat kita semua gitu ya. Dan betul, ini adalah salah satu kegiatan yang menunjang salah satu atau salah dua ya mata kuliah yang ada di kita. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan di kelas juga bisa menjadikan dasar nanti memahami apa yang disampaikan oleh Pak Anas begitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada moderator Pak Oscar yang sudah bersedia lagi untuk menjadi moderator ya pada tema-tema seputar manajemen farmasi atau farmasi komunitas begitu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kuliah tamu untuk semua mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Dan oh ya, tadi saya lupa ucapkan juga terima kasih pada panitia yang sudah tentunya berusaha keras mempersiapkan kuliah tamu yang sudah rutin ini. Itu ya, saya lupa nih kuliah tamu ke berapa ya. Kalau tagline-nya sih kuliah tamu pertama di manajemen farmasi ya, tapi sebenarnya sudah kita beberapa kali mengadakan kuliah tamu di tema-tema yang lain dengan mengundang pakar-pakar juga ya di bidangnya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Anas Nurdianto telah hadir gitu ya, dan sekali lagi selamat datang kembali mungkin di Fakultas Farmasi Unjani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah tamu hari ini dengan tema manajemen farmasi kita nyatakan dibuka dan mudah-mudahan bisa eh, lancar sampai akhir nanti acara begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Apoteker Farel Pramidi MSc atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti untuk kelancaran hari ini, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Angga Indra Pratama SPD. Kepada yang terhormat Bapak Angga Indra Pratama SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Pipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memandu doa dalam ajaran Islam. Bagi rekan-rekan yang non-Islam, dengan hormat dipersilakan menyesuaikan. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan hati kita dan berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Atas ridhomu hari ini kami dapat hadir di ruang Zoom ini dalam rangka kegiatan kuliah tamu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin hingga kita selaku umatnya. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Hadi, berikanlah kepada kami petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kegiatan kuliah tamu ini sebagai momentum bagi kami untuk mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang unggul, berprestasi, dan dapat menjadi generasi yang terbaik dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta alma mater kami, Universitas Jenderal Ahmad Yani.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Baik, untuk pembacaan doa sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Angga Indra Pratama SPD. Baik, pembicara pada kuliah tamu hari ini adalah Bapak Apotekar Anas Nurdianto SPAM yang akan menyampaikan materi dengan tema Manajemen for Farmasi. Acara kuliah tamu hari ini akan dipandu oleh Bapak Apotekar Oscar Skaryadi MM. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae moderator. Bapak Apotekar Oscar Skaryadi MM merupakan staf dosen farmasi Unjani yang mengampu mata kuliah manajemen dan kewirausahaan dan juga pelayanan kefarmasian. Sebelum bergabung menjadi dosen di farmasi Unjani, beliau pernah menjabat menjadi sebagai manajer farmasi di PT Kimia Farma Apotek selama 9 tahun. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan apotekar di Institut Teknologi Bandung dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor farmasi di Universitas Gajah Mada. Kepada moderator, kami persilakan untuk memandu sesi. Terima kasih Bu Vivi sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjadi moderator pada kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa pada kuliah tamu di Prodi Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya Oscar Skaryadi selaku moderator akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Sebelum ini, saya akan menyampaikan CV untuk pemateri, yaitu Bapak Anas. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, Bapak Anas adalah alumni Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk S1-nya apotekernya mengambil di ITB. Untuk pengalaman kerjanya sudah cukup banyak ya. Pertama kali bekerja di PT Medion, kemudian bekerja di Kimia Farma, di Plant Banjaran, kemudian setelah di Kimia Farma bekerja di Alpro Farmasi di Cilegon dan sekarang sedang bekerja di PT Retau Cipta Energi. Materi ini mungkin agak berbeda ya dibandingkan yang kita biasa pelajari di Unjani ya, yang mayoritas manajemen farmasinya berkutat di pelayanan kefarmasian, terutama di apotek dan rumah sakit, dan ada juga di PBF. Hari ini materinya akan ditinjau menurut pengalaman Bapak Anas, yaitu di produksi, ya arahnya ke arah supply chain dan PPIC. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi akan ada perspektif yang berbeda yang dapat kita dapatkan dari kuliah tamu ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Anas Nurdianto untuk menyampaikan kuliah tamu. Mangga, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Farauk selaku Dekan Fakultas Farmasi Unjani, kemudian Bu Rina
selaku Ketua Program Studi jurusan Sarjana Farmasi, kemudian Pak Oscar selaku moderator, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya kepada saya untuk bisa sharing ya. Di sini kita lebih ke sharing lah, sharing dan diskusi. Mungkin bisa jadi di sini teman-teman juga ada yang punya experience, pernah magang, atau mungkin misalkan pernah dulu sempat kerja gitu ya, atau ada pengalaman-pengalaman, kita di sini sharing ya. Dan di sini harapan saya ketika saya sharing nanti setelahnya teman-teman bisa mendapatkan perspektif dan insight baru. Sebenarnya apa sih peran kita sebagai apoteker di industri? Ya, dan industri itu ternyata nggak cuma industri farmasi, ya, ada industri kosmetik, industri apa namanya, ada industri obat tradisional dan sebagainya gitu ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran dan bisa memberikan perspektif bahwa oh sebagai apoteker itu nggak cuma di produksi, nggak cuma di QA, nggak cuma di QC, tapi ternyata ada tempat-tempat lain yang mungkin sebenarnya itu adalah sesuai banget nih sama minatnya teman-teman gitu ya. Nah itu yang pengen saya coba sharing di sini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semua ya. Mungkin kita akan mulai saja agenda kita di pagi hari ini. Izin saya share screen ya untuk materinya. Ya, izin Pak Oscar sudah muncul ya? Sudah, Pak, Halo? sudah muncul. Ah ya, oke oke, baik, terima kasih. Ya, Pak. Ya, tema yang kemarin sempat diinformasikan, saya kemarin sempat dapat invitation ya dari Teh Suryani gitu ya, karena kakak kelas saya punya Teh gitu ya, buat sharing mengenai manajemen farmasi. Dan mungkin yang akan bisa saya sharing di sini adalah sesuai dengan background experience saya selama bekerja, yaitu di bidang industri. Jadi saya mungkin akan lebih banyak memberikan perspektif mengenai pharmaceutical industry dan peran apoteker di dalamnya gitu ya. Nah ini tadi sudah sempat disampaikan juga mengenai CV saya ya. Jadi memang saya lebih banyak berpengalaman di bidang industri farmasi dari mulai saya lulus kuliah sampai saya sekarang bekerja itu juga masih di industri farmasi. Walaupun saat ini saya nggak bekerja di bidang farmasi teman-teman. Kebetulan untuk perusahaan yang sedang saya tempati hari ini, tempat saya bekerja itu di bidang oil and gas ya, di bidang minyak dan gas. Jadi mungkin sedikit ini, tapi yang saya gunakan adalah memang experience saya selama saya bekerja di industri farmasi, dan itu memang benar-benar memberikan banyak uh, memberikan banyak perspektif dan juga uh, impact positif gitu ya selama saya bekerja di tempat saya yang baru ini. Jadi memang secara pandangannya bisa lebih luas gitu dan bisa lebih memanfaatkan hal-hal yang memang sudah dikerjakan sebelumnya gitu ya. Baik, mungkin kita akan langsung saja ya ke konten. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai industri farmasi ya, tentang industri farmasi dulu. Nah, saya ingin memberikan pengertian secara basic banget, pengertian basic industri farmasi, kemudian potensi industri farmasi, seperti apa sih nanti kira-kira industri farmasi di Indonesia, kemudian apoteker industri, perannya apa, sebagai apa nanti apoteker industri, kemudian struktur organisasi. Nah, ini yang penting. Nah, mungkin di sini teman-teman masih berpikir, oh saya paling nanti di PPIC aja, oh saya paling nanti di apa namanya di produksi aja gitu ya, di QA QC gitu. Padahal QA saja tuh sangat luas. QC pun ada bidang-bidangnya sendiri-sendiri. Produksi pun mungkin ternyata ada pengemasan juga, which is itu part of production gitu ya. Jadi PPIC ada supply chain. Jadi memang lumayan luas ternyata teman-teman ya. Jadi mungkin nanti di sini harapannya teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Wah, ternyata saya punya minat nih di sini. Saya suka banget ngolah data. Cocok di PPIC. Nanti kenapa cocok di PPIC? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai operational management. Operational management ini sangat penting karena ini menjadi fondasi, menjadi dasar bagaimana sebuah industri itu berjalan, gitu ya. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis, proses dalam sebuah company, tentunya ada operational management yang harus diterapkan, ya, dan itu sangat penting. Dan ini saya akan memberikan mungkin enggak dalam, tapi saya akan memberikan gambaran bagaimana operational management itu dijalankan dalam sebuah industri, gitu ya. Kemudian yang kedua ada material management. Nah, material management artinya ketika teman-teman nanti melakukan aktivitas manufacturing,
production itu perlu sekali memahami bagaimana sebuah material itu bisa dijalankan, diproses mulai dari kita pembelian sampai nanti dilakukan produksi, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selama proses manajemen material ini, karena ini sangat penting ya, karena material manajemen itu sangat berkaitan dengan kualitas produk, dengan target pengiriman produk dan sebagainya gitu ya. Nanti akan saya coba jelaskan juga. Kemudian ada production management. Nah, bagaimana proses produksi itu dijalankan di industri farmasi. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa cukup memberikan gambaran untuk ini. Kemudian mengenai procurement management. Nah, karena kebetulan saya memang basic ada background di bidang procurement, jadi saya ingin memberikan sharing sedikit juga mengenai procurement management ya. Dan ini mungkin menjadi hal yang baru, karena apa? Karena saya juga pada saat sebagai mahasiswa farmasi, apoteker, bahkan awal-awal saya mulai kerja, saya tuh belum tahu gitu bahwa ada procurement gitu ya di dalam sebuah industri farmasi, dan ternyata punya peran yang sangat besar juga procurement ini gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan sedikit, dan yang terakhir adalah apa perbedaan di industri farmasi dan non farmasi gitu ya. Itu yang ingin saya coba sampaikan kepada teman-teman. Baik, kita akan langsung mulai yang pertama. Nah, industri farmasi. Nah, industri farmasi, insya Allah saya rasa teman-teman mostly sudah pada tahu ya, industri farmasi ini apa. Ya, industri farmasi adalah sebuah badan usaha ya yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Ya, jadi ini adalah sebuah industri manufacturing, which is dia punya izin, lisensi, yaitu CPOB. Kalau nggak punya CPOB gimana? Kalau nggak punya CPOB tentunya tidak bisa melakukan aktivitas produksi, gitu ya. Jadi wajib ketika membangun sebuah pabrik itu wajib menyiapkan dan melakukan audit untuk mendapatkan izin dan sertifikat CPOB guna mendapatkan izin untuk produksi obat. Nah, kemudian industri kosmetik ya. Selain industri farmasi, ternyata apoteker juga punya peran penting di industri kosmetik. Nah, di mana di sini juga industri kosmetik dan skincare sangat-sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan di zaman dulu, mungkin akan saya lihat juga sekarang anak-anak SMA juga sudah sangat aware dengan kesehatan kulit gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu tempat bernaungnya nih para apoteker untuk bisa bekerja dan juga bisa mengembangkan passionnya ya, meningkatkan kompetensinya untuk bisa bekerja juga di industri kosmetik ya. Industri kosmetik sebenarnya sama saja seperti industri farmasi, tapi dia harus memiliki izin yang namanya CPKB ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian ada industri obat tradisional, ya, di mana ini juga sebenarnya sama saja seperti industri farmasi dan kosmetik, hanya objeknya atau produknya adalah obat tradisional dan wajib memiliki CPOTB, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat potensi industri farmasi. Ini saya mengambil dari sebuah data bahwa nilai produk domestik bruto Indonesia kimia industri untuk kimia, farmasi, dan obat tradisional Indonesia dari 2015 sampai 2024. Dan ini mengalami peningkatan ya. Jadi dalam triliun nilai produk domestik ya. Jadi dalam nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh industri. Jadi ya ini gabungan ya kimia, farmasi, dan obat tradisional itu terus meningkat, teman-teman. Terus meningkat terus, dan di tahun 2024 itu bisa mencapai 395,1 triliun. Dan ini akan terus meningkat. Nah, ini artinya apa? Artinya industri farmasi, kosmetik, dan sebagainya ini di Indonesia tidak akan mati, teman-teman. Karena apalagi kemarin ya setelah terjadinya kita dilanda COVID-19, itu kalau teman-teman perhatikan, sekarang orang-orang jauh lebih aware dengan kesehatan, ya, jauh lebih istilahnya lebih aware dan concern juga, mungkin terutama orang tua gitu ya, untuk anak-anaknya gitu, itu sangat sangat aware juga, lumayan aware untuk bisa menjaga dan memberikan proteksi terbaik untuk keluarganya gitu ya. Nah, suplementasi, multivitamin sekarang sudah mulai banyak dikembangkan dengan berbagai jenis, bahkan mungkin untuk multivitamin juga sekarang sudah banyak dalam bentuk gummy dan sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu peluang-peluang kita sebagai farmasis ya, industrial pharmacist, untuk bisa mengembangkan dan mengembangkan kompetensi dan juga knowledge-nya ya, untuk bisa mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif, yang bisa lebih diterima oleh masyarakat, yang menarik. Karena sekarang
ternyata menarik itu penting juga teman-teman ya, karena kalau tidak menarik itu mostly memang produk tidak akan diterima. Jadi harus punya unique selling di situ, harus punya nilai lebih gitu ya, yang kenapa nih kita mau menjual produk kita. Nah itu menjadi salah satu tantangan, challenge buat kita next teman-teman, nanti mungkin insya Allah semuanya menjadi apoteker ya. Jadi untuk bisa terus meningkatkan kompetensinya gitu ya dalam mengembangkan produk-produk farmasi. Kemudian eh nah, kemudian selain obat-obat tradisional ya, ini terkait pertumbuhan beauty industry juga terus meningkat ya. Terus meningkat di mana ya teman-teman tahu gitu ya, sekarang orang-orang sudah mulai sangat aware juga dengan apa? Dengan kesehatan kulit gitu ya. Dengan kesehatan kulit, tren kecantikan dan sebagainya, apalagi sekarang sangat-sangat mulai, karena sekarang memang internet ini very accessible, jadi orang-orang mudah untuk melihat tren yang ada dan cenderung ingin mencoba, cenderung lebih banyak tahu dan lebih ingin tahu gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada produk-produk baru itu pengen coba gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin nggak cocok, akhirnya stop, ganti lagi yang lain. Jadi tren ingin mencobanya ini memang cukup tinggi di Indonesia ini ya, gitu. Karena ya tadi internet sangat mudah diakses, media sosial juga sangat mudah diakses. Jadi memang pertumbuhan beauty industry di Indonesia ini memang akan menjadi sangat bagus dan juga menjadi salah satu peluang ya buat teman-teman farmasis di sini untuk bisa mengembangkan produk-produk baru dan inovatif gitu ya. Oke, nah ini Indonesian beauty market ya overview. Saya coba ambil dari source lain juga dan memang ini cukup meningkat terus ya nilainya gitu, nilai pertambahannya cukup tinggi. Oke, nah, kemudian juga ini untuk obat tradisional juga sama ya. Ini memang untuk industri obat memang tidak akan pernah mati ya. Jadi apa ya istilahnya tuh terus berkembang terus gitu. Jadi memang insya Allah apoteker yang punya passion di bidang industri itu tidak akan apa ya, istilah tidak akan khawatir ya. Yang penting teman-teman tuh sekarang adalah tahu tahu kalau ketika mau masuk industri itu mau jadi bagian apa. Industri luas ya. Teman-teman mau dimasuk industri itu mau apa? Mau produksi, mau PPIC, mau marketing, bahkan mungkin bisa di marketing, atau mungkin mau di supply chain, atau mungkin mau di QA, QC, nah, atau di warehouse bahkan, gitu ya. Itu semuanya memerlukan farmasi, ya, memiliki seorang farmasis atau apoteker, gitu ya. Nah, ya, jadi memang cukup tinggi ya potensi industri-industri farmasi, kosmetik, ataupun obat tradisional, which is ini menjadi lahannya kita, menjadi tempatnya kita bekerja, gitu ya. Dan untuk mengembangkan dan aktualisasi diri teman-teman selama teman-teman kuliah, gitu ya. Selama teman-teman menempuh pendidikan sarjana farmasi, apoteker, mungkin ada yang nanti S2 juga. Nah, itu banyak teman-teman lahannya industri farmasi, terutama di Indonesia, which is Indonesia banyak banget penduduknya. Jadi industri farmasi juga perlu mengcover lebih banyak lagi gitu ya produk-produk atau obat-obatan yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu ya gambaran sederhananya. Nah, kemudian apoteker industri. Mungkin kan tadi sempat bilang bahwa teman-teman berpikir bahwa di industri itu cuma ada production, cuma ada quality control, sama quality assurance. 3 aja. Dan ini memang tiga profesi farmasis industri ya, nah, yang memang sering dimention. Memang ini yang terutama ya dalam industri farmasi wajib memang harus ada tiga posisi ini wajib, tidak boleh tidak ada ya. Dimana production ini dia punya kewajiban untuk melakukan supervisi, memastikan proses produksi mulai dari awal barang datang ya, bahan-bahan baku masuk ke area produksi sesuai dengan batch record, mengisi batch record lengkap ya, detail semuanya terisi dan proses itu bisa berjalan dengan baik, optimal. Produk harus sesuai spesifikasi dan jika tidak memenuhi spesifikasi pada saat prosesnya harus berpikir kenapa?
ini kenapa ya? Ada yang salahkah di mesinnya? Atau ada yang salahkah pada saat proses mixing? Atau misalkan pada saat proses cetak, misalkan tabletnya terlalu keras, kenapa tabletnya terlalu keras? Gitu ya. Atau misalkan tabletnya terlalu lembek, ya tidak tercapai kekerasan itu kenapa? Apakah karena pada saat pengeringannya kurang, ya sehingga tabletnya masih terlalu basah? Pada saat granulasi basah, misalkan kan ada proses pengeringan di situ, masih terlalu tinggi kadar airnya, gitu ya. Walaupun kadar air mungkin sudah diukur, tapi ternyata pada saat realisasi masih tinggi, apakah ada yang salah di situ? Salah penyimpanan kah? Salah proses kah? Gitu ya. Itu seorang production tuh harus berpikir di situ gitu. Dan harus bisa memahami mesin. Dan itu yang saya rasakan ketika saya masuk manufaktur. Saya dulu, oh ya udah saya supervisi proses aja, ternyata enggak teman-teman. Harus ngerti mesin, harus mau belajar mesin. That's why we are long life learner. Itu beneran ya. Jadi kalau teman-teman berpikir cuman kayak oh produksi nanti supervisi aja lah, ada operator nih yang tinggal checklist, no, salah. Ketika terjadi sesuatu yang akan diinspeksi, pertama adalah tentu apoteker itu harus bertanggung jawab terhadap proses produksi, ya, karena ini menyangkut nyawa manusia nih, gitu kan, nyawa manusia. Dan kalau gagal kita mungkin nggak, oke lah, kita jangan terlalu jauh sampai nyawa manusia. Kalau misalkan dalam prosesnya gagal dan ternyata bahan bakos dibuang, itu industri akan mengalami kerugian juga, gitu ya. Itu ada nilainya teman-teman ya. Misalkan oh ini gagal produknya jadi nggak bisa dipakai, harus dibuang, itu ada nilainya. Makanya production itu memang biasanya digenjot banget buat bisa melakukan efisiensi dari manapun prosesnya, ya. Harus mampu juga bisa mengelola SDM, karena di situ ada operator, ada timnya juga, gimana menempatkan posisi-posisi orang, gitu ya. Dan itu memang saya tidak pernah bayangkan pada saat saya kuliah, saya harus berpikir saya harus mengelola SDM itu. Oh, saya pikir oh saya punya tim ya udah gitu nanti bisa berjalan gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Leadership juga perlu ternyata di situ. Gitu ya. Jadi di production aja nih udah sangat-sangat besar nih tanggung jawabnya. Kemudian quality control gitu ya. Dia harus memastikan bahwa equipment yang digunakan sesuai. Kemudian menjamin bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan analisa, pemeriksaan gitu ya, itu sesuai gitu ya. Dan memberikan laporan yang juga sesuai gitu ya. Quality control di sini harus mampu bisa mengoperasikan equipment. That's why teman-teman mungkin belajar di kimia farmasi analisa, di menggunakan titrasi, itu benar-benar digunakan teman-teman pada saat bekerja nanti. Jadi buat teman-teman yang memang punya passion di bidang quality control, itu wajib untuk bisa mendalami juga. Jadi jangan saya jujur pada saat kuliah ada momen-momen juga ya udahlah gitu kan. Ternyata pada saat bekerja tuh ada momen-momen saya sedikit menyesali gitu ya. Wah, harusnya nih lebih didalamin lagi nih, pasti lumayan nih, kepake banget nih. Kadang karena orang produksi itu kalau ketika terjadi sesuatu, ngobrol juga sama teman-teman QC, harus nyambung, harus align. Jadi seenggaknya teman-teman juga harus ada gambaran gitu ya. Jadi kan ketika ada problem nih, oh tidak masuk spek, kenapa gitu. Quality control dia akan menjelaskan, iya tadi saya sudah coba sampelnya, saya uji dengan cara begini 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 begini. Nah, kalau production yang nggak paham, nggak nyambung nanti. Gimana mau mencari solusinya nih? Nah itu, jadi teman-teman harus tetap banyak belajar ya, dan itulah harus terus mengembangkan diri dan juga terus mau belajar. Kemudian quality assurance, nah ini quality assurance ini punya tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Karena quality assurance ini, seorang manajer quality assurance itu dia harus menjamin semua proses produk, semua proses produksi, dan produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan gitu ya, memenuhi persyaratan, bisa dirilis dan aman untuk bisa didistribusikan dan dijual ke konsumen atau pasien gitu ya. Dia menjamin, orang quality assurance itu memang harus ngerti semua proses teman-teman sebenarnya, karena ketika terjadi sesuatu dia harus melakukan inspeksi, dia harus melakukan mitigasi resiko gitu ya. Itu memang quality assurance itu memang cukup kompleks ya. Dia dia proaktif ya. Kalau quality control dia cukup reaktif, kok validation dia harus memang proaktif, yang memang melihat gitu ya, melihat ada apa nih gitu, ada sesuatu apa nih yang salah gitu ya, menjamin bahwa dia yang mengesahkan seluruh dokumen-dokumen dan prosedur gitu ya, mereview dan mengesahkan gitu ya seluruh dokumen prosedur proses itu di bidang quality assurance. Jadi memang punya peranan yang penting dan tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian nah, ini adalah tiga posisi utama, tapi ternyata teman-teman banyak ya masih ada bagian-bagian lain. Ya.
mulai dari research and development, ya, mengembangkan produk-produk baru. Teman-teman yang suka meneliti, yang suka mengembangkan produk baru, suka berinovasi, bisa di research and development, gitu ya. Research and kemudian di regulatory affair ya. Jadi teman-teman yang memang suka birokrasi, saya suka banget nih birokrasi, saya suka hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, meregistrasikan produk, gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa eh, bekerja di bidang regulatory affair. Jadi regulatory affair ini lebih banyak berkaitan dengan regulasi, bagaimana kita bisa meregistrasikan produk. Biasanya nanti research and development juga akan berkolaborasi dengan regulatory affair ketika akan mengembangkan produk baru. Kira-kira nih secara regulasinya gimana ya? Apakah bisa dikembangkan? Apakah di Indonesia memang bisa dijual produknya gitu ya? Nah, seperti itu nanti teman-teman yang punya passion di bidang birokrasi, undang-undang, silahkan bisa bergabung juga di regulatory affair. Supply chain. Nah, supply chain ini sebenarnya kalau di industri farmasi ya, di manufacturing dia tuh sebagai dirijen teman-teman ya. Dia tuh kayak mengharmonisasikan mulai dari target marketing ya, target marketing itu bisa terpenuhi, bahan bakunya dibeli oleh procurement, kemudian bisa dipastikan dapat diproduksi sesuai jadwal oleh tim produksi, bisa masuk gudang sesuai target, sehingga tahu juga kira-kira dengan target marketing itu cukup nggak dimasukin ke gudang kita, gitu ya. Cukup nggak dimasukin ke gudang kita. Kemudian kita tahu kapan nanti bisa dilakukan shipment ke konsumen, gitu ya. Jadi supply chain itu dia memonitoring itu dan terus berkolaborasi dan terus mencari dan memastikan ya, mencari informasi dan memastikan bahwa oh ternyata target target industri farmasi dalam proses manufacturing dan penjualan itu sesuai, gitu ya. Itu nanti jadi makanya mungkin bisa jadi tim marketing tuh nanyanya banyaknya juga sama tim supply chain karena berdasarkan pengalaman saya di tim supply chain itu dia ada dua bagian, ada bagian demand analysis sama di bagian supply management. Jadi di demand analysis dia berkaitan dengan target marketing. Jadi marketing itu punya target ya, target marketing punya target, itu akan di-share kepada teman-teman demand dan di situ akan diolah, disesuaikan dengan kapasitas manufaktur, dengan kemampuan produksi, dengan ketersediaan bahan baku, gitu ya. Lead time pembelian bahan baku, kemudian kapasitas gudang itu harus disesuaikan. Itu adalah demand analisis itu bekerja di situ ya. Mereka terus berusaha untuk menyesuaikan antara target marketing dengan technical visibility kita gitu ya. Karena kan manufacturing juga pasti dia punya kapasitas, kira-kira apakah it's still visible atau enggak gitu ya. Seperti itu. Kemudian procurement. Nah, procurement ini dulu saya berpikir oh cuman beli aja. Ternyata enggak, teman-teman. Procurement ini tuh punya peran penting di mana dia harus bisa menjaga HPP, gitu ya. Misalkan target produk satu tabletnya itu misalkan Rp1.000 kita jual, dan sudah ditetapkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk 500 mg itu harganya adalah, misalkan, katakanlah Rp5. Terjadi kenaikan Rp7 saja, itu HPP sudah apa namanya, sudah berubah. Ya. Nah, terus gimana ini ada inflasi sebagainya dan potensi kenaikan harga. Nah, itulah peran procurement. Gimana caranya bisa mendapatkan value added supaya HPP tetap bisa bertahan. Dan disitulah sebenarnya procurement mulai berkembang untuk bisa mengembangkan strategic procurement, supaya bisa mengembangkan tactical, bagaimana nih caranya supaya bisa tetap mendapatkan harga yang efisien, sehingga cost saving tetap berjalan gitu ya. Dan pasti target perusahaan terus menekan untuk bisa kita sebagai procurement memberikan cost saving yang tinggi gitu, efisiensi yang besar. Seperti itu ya. Kemudian warehouse. Nah, farmasi juga bisa menjadi supervisor di warehouse ya. Kenapa? Karena penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan aktif, penyimpanan obat jadi itu yang mengetahui regulasinya, yang mengetahui cara penyimpanannya adalah apoteker, teman-teman. Jadi warehouse ini ya mungkin kalau di bidang non farmasi ya, kita bicara industri farmasi ya, itu memang punya peran apoteker di situ gitu ya. Kemudian marketing ya, marketing juga sama karena jualan obat itu unik teman-teman ya, jualan obat itu unik dan memang nggak semuanya bisa memahami gitu ya, banyak strategi-strategi yang harus difikirkan, banyak regulasi yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi marketing di bidang farmasi itu menjadi sangat
krusial untuk bisa dilakukan oleh seorang apoteker gitu ya. Karena etika penjualan gitu ya, etika memasarkan itu ada gitu ya, walaupun ya saya karena saya tidak mendalami bidang marketing, tapi yang saya ketahui bahwa di bidang marketing itu memang banyak banget hal-hal yang knowledge base lah, kemudian berkaitan dengan product knowledge ya, product knowledge karena marketing ya otomatis dia harus tahu seluruh produk yang mau dia jual. Nah, kalau produk-produknya adalah obat-obatan, kemudian skincare atau obat tradisional ya, itu eh, tentunya akan jauh lebih baik kalau misalkan seorang apoteker yang menjual karena dia punya basic knowledge-nya ya. Sehingga ketika disampaikan kepada masyarakat percaya karena kita sudah kuliah 4 tahun, kita sudah kuliah apoteker gitu ya. Jadi harusnya knowledge-nya, kapabilitas dan kapasitasnya sudah sesuai gitu ya pada saat memasarkan produk. Nah ini teman-teman ya, eh, peran-peran apoteker di industri farmasi ternyata memang sebanyak itu gitu ya. Nah, struktur organisasi ya ini contoh aja ya teman-teman ya. Sebagai contoh aja, ini adalah salah satu yang bisa saya tunjukkan. Jadi memang pada umumnya ya ada HR dan GA ya, HR Human Relation atau mungkin ada juga Human Capital atau ada yang People Management ya. Ya itu macam-macam lah ya namanya gitu ya. Intinya dia mengelola SDM dan mengelola karyawan gitu ya. GA ini General Affair, jadi dia di bagian yang memang mengelola mengelola seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ya, mulai dari memastikan asetnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat ada event dan sebagainya itu adalah tim GA ya, bahkan kebersihan kamar mandi, kebersihan toilet gitu ya, catering dan sebagainya itu yang harus memastikan semuanya terpenuhi aktivitas ya. ATK itu GA biasanya yang memang mengelola. Kemudian ada finance accounting and tax, ini udah jelas lah ya tanpa saya jelaskan ya. Accounting berarti dia yang akan melakukan proses akuntansi, pembukuan, kemudian tax nanti yang berkaitan sama pajak-pajaknya, dan finance adalah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ya. Nah, kemudian dari sini semua dari research and development tadi saya sudah jelaskan, supply chain, procurement, manufacture dan juga marketing ya, ini banyak gitu ya di posisi-posisi ini. Kemudian kalau kita lihat ternyata di supply chain ada demand, ada supply management, ada PPIC ya, ada PPIC. Nah, kemudian di procurement. Nah, procurement juga sebenarnya nanti banyak, ada direct, indirect dan sebagainya. Kemudian di manufacture biasanya ada production, quality control, ada quality assurance, dan ada engineering juga, ada warehouse juga. Dan kalau kita lihat di production ini ada production and packaging ya. Jadi kalau production biasanya dia proses yang mulai dari bahan baku datang dari gudang uh, sampai bisa menjadi sebuah sediaan yang ready untuk dilakukan pengemasan gitu ya. Misalkan contohnya adalah tablet berarti dari mulai mixing, kemudian cetak gitu ya, sampai mungkin coating, penyalutan. Nah, hasil dari semi finished good itu nanti akan diproses untuk proses packaging gitu ya. Nah, di packaging juga teman-teman ternyata kita harus bisa memahami juga gitu ya. Karena apa? Karena ternyata di packaging ini juga unik karena material API ini sangat unik ya. Ada yang mudah teroksidasi, ada yang tidak, ada yang fotolisis, ada yang eh dia tidak kuat lembab gitu ya. Jadi memang nanti harus disesuaikan juga packagingnya gitu ya. Kapan sih kalau bisa dilakukan pengemasan dengan blister, which is itu sangat efisien, cukup menggunakan PVC yang tipis, atau mungkin kapan harus dilakukan menggunakan kemasan blister yang lebih tebal, alu-alu, atau mungkin stripping dengan aluminium foil berapa mikron, 15 mikron, 12 mikron, atau bahkan 20 mikron. Kemudian juga harus dihitung ya, apakah kemasan yang kita gunakan sudah efektif ya, apakah juga sudah sesuai HPP gitu. Itu makanya di production itu memang sangat-sangat di push untuk bisa berpikir bagaimana bisa dilakukan efisiensi. That's why di manufacturing itu memang ada namanya lean manufacture, dan di lean manufacture itu mostly akan berbicara mengenai proses produksi gitu ya. Jadi biasanya banyak banget inovasi-inovasi dari teman-teman saya yang kerja di bidang produksi untuk bisa dilakukan efisiensi, bahkan sampai efisiensi untuk penyesuaian SDM. Jadi misalkan di awal operatornya 3, apakah bisa menggunakan 2 operator, which is dengan 2 operator lain bisa dipindahkan ke That's why uh, we choose
Ya, halo. Ya, ya jadi di apa namanya nanti bisa bisa diproses gitu ya untuk untuk proses pengemasannya gitu kan. Nah kemudian nanti di quality control dan di quality control juga ini banyak banget teman-teman ya mulai dari ada finish good, quality control untuk memeriksa finish good, semi finish good, kemudian bahan baku dan juga packaging itu wajib diperiksa sebelum dia bisa masuk atau input ke dalam warehouse, kemudian juga di bagian makrobiologi ya. Jadi pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian di quality assurance juga ya ini banyak banget. Nah, saya bilang bahwa quality assurance ini luas banget, teman-teman. Jadi di quality assurance itu menjamin compliance, kemudian juga melakukan kualifikasi dan kalibrasi, kemudian juga validasi. Validasinya ada validasi proses, ada validasi metode analisa gitu ya. Itu juga menjadi pekerjaan di bidang validasi, proses kontrol, which is proses kontrol ini dia menjamin gitu ya, menjamin dan memastikan bahwa proses yang dilakukan itu sudah sesuai spesifik, karena dalam setiap proses itu tentunya ada requirement atau spesifikasi yang harus ditetapkan dan harus dipenuhi. Kalau misalkan tidak dipenuhi, maka tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu ya. Jadi in proses kontrol ini harus menjamin bahwa prosesnya sudah sesuai. Kalau terjadi sesuatu, maka harus berkolaborasi juga dengan banyak pihak gitu ya untuk bisa menjadi atau bisa mencari akar penyebab dari ketidaksesuaian dari produk tersebut gitu ya. Kemudian batch release, nah batch release ini dia harus bertanggung jawab juga memastikan bahwa dia akan mengevaluasi seluruh dokumen produksi dari awal, dari mulai gudang, produksi, pengemasan, sampai quality control semuanya akan diperiksa oleh tim batch release. Karena batch release ini dia akan melakukan pengecapan bahwa obat tersebut sudah bisa dijual, sudah layak untuk dijual, dan aman untuk bisa digunakan oleh pasien. Ya, jangan sampai terjadi kesalahan pengemasan, jangan sampai terjadi karena bahaya banget ya. Misalkan sesederhana, misalkan contohnya adalah tablet, misalnya tablet amlodipin, misalnya. Tablet amlodipin 5 miligram, atau misalnya tablet amlodipin 10 miligram, itu ketukar kemasan itu bahaya, gitu ya. 5 miligram kemasannya 10 miligram, artinya dia dosisnya kurang, berarti tidak tercapai efektivitasnya, ya efikasinya tidak tercapai. Atau misalkan sebaliknya, ya dosisnya 10 miligram tapi kemasannya 5 miligram, maka bahaya, itu akan menjadi toksik, ya. Toksik kenapa? Karena nanti dia dosisnya terlalu tinggi, pasiennya malah jadi hipotensi, gitu ya. Hipotensi parah, turun banget nih tekanan darahnya, malah itu juga sangat berbahaya gitu ya. Jadi batch release harus benar-benar memastikan seluruh prosesnya, dan dia juga berkolaborasi dengan teman-teman produksi, teman-teman quality control, proses control, dan semuanya untuk bisa memastikan bahwa produk itu sesuai, teman-teman ya, kayak gitu. Boleh bagian stabilitas, return sample, dan sebagainya itu juga. Kemudian karena kita juga dituntut untuk bisa memahami mesin, jadi pada saat saya masuk juga ternyata mau nggak mau kita harus belajar mesin. Pertama kali saya masuk di Plan Banjaran itu saya bertanggung jawab untuk HVAC gitu ya, untuk menyiapkan kualifikasi HVAC, kemudian kualifikasi seluruh mesin-mesin produksi dan juga pengemasan. Nah ini tentunya kita harus belajar mau nggak mau, dan belajar sama siapa? Tentunya adalah belajar sama engineer gitu ya. Di sini kita berkolaborasi sama engineer pada saat kita melakukan instalasi kualifikasi itu harus seperti apa gitu ya, karena tentunya pasti kita mungkin tidak akan cukup lah waktu kita belajar 4 tahun untuk bisa memahami electrical dan mechanical, menurut kita itu nggak agak sulit, tapi di situ kita akan banyak belajar dengan tim-tim engineering untuk bisa memahami bagaimana sistem. Kita sebagai apoteker tahu persyaratan yang harus dicapai, misalkan HVAC ya, HVAC berarti target dalam ruangan itu suhunya harus berapa, RH-nya harus berapa, tekanannya harus seperti apa, tekanan di luar, tekanan di dalam itu harus lebih besar, yang mana kita tahu persyaratannya. Nah, bagaimana settingannya itu yang mengetahui engineering, tim engineer. Dan di situ kita harus berkolaborasi juga, ya, harus berkolaborasi, belajar bagaimana nih caranya untuk bisa menyesuaikan. Kita menjelaskan requirement-nya, mereka akan menjelaskan bagaimana teknikalnya. Mungkin tidak terlalu teknis banget karena mungkin akan sulit untuk dipahami, tapi seenggaknya kita paham ketika terjadi seperti itu kenapa gitu. Jadi align, nyambung. Ketika misalkan ngobrol, itu nyambung. Kenapa penyebabnya gitu ya. Kemudian ternyata ada marketing, ada warehouse juga ya, warehouse tadi untuk proses penyimpanan dan marketingnya, proses penjualan. Jadi di mana aja posisi-posisi kita, pertama ada, nah tadi kan awalnya production, quality control, quality assurance, ternyata enggak ya teman-teman. Ternyata ada di research and development, supply chain, procurement, ya, manufaktur jelas ya, di warehouse juga, dan juga ada di marketing. Jadi banyak banget teman-teman yang memang
apa ya istilahnya memang bisa kita tempatkan untuk bisa mengaktualisasikan diri kita untuk bisa bekerja gitu ya dan menggunakan misalnya kayak knowledge memanfaatkan knowledge kita yang sudah kita dapatkan selama di bangku kuliah gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang memang punya passion di bidang industri dan ada kesempatan buat magang, ayo kalau menurut saya itu bagus banget buat bisa diambil magang biar semakin ada gambaran bagaimana sebuah pharmaceutical industry itu menjalankan bisnis prosesnya gitu ya. Nah, kemudian operation. Nah, tadi sempat saya bilang bahwa saya akan menjelaskan operational management. Jadi operational management ini apa sih sebenarnya? Ini merupakan sebuah usaha-usaha ya atau aktivitas pengelolaan secara optimal yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan sumber-sumber daya, faktor-faktor ya, faktor produksi, memanfaatkan semuanya, mulai dari tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan baku yang ada itu menjadi sebuah produk dan jasa yang nantinya akan dijual gitu ya. Dan itu yang akan menjadi objek atau ya objek produk yang akan dijual kepada masyarakat gitu ya dan memberikan nilai profit gitu ya untuk perusahaan. Nah, kemudian dia juga merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa ya tadi yang seperti saya sampaikan dan tentunya harus berfokus untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi di sebuah industri farmasi pasti ada tim research and development dan mereka dituntut juga untuk bisa berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang memang diperlukan oleh masyarakat gitu ya dan mempunyai nilai profit yang sangat baik untuk perusahaan gitu ya. Dan juga tentunya mengimprove produk-produk yang sudah ada ya, apakah bisa mungkin untuk bisa dikembangkan lagi ya, ditambah lagi produknya untuk bisa dijual kepada masyarakat dan bisa meningkatkan profit. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Yang pertama ada perencanaan output ya. Kemudian yang kedua ada perencanaan kapasitas dan bangunan pabrik, kemudian perencanaan tata letak fasilitas dan desain aliran kerja, perencanaan produksi dan juga manajemen persediaan ya. Jadi mulai dari perencanaan output ya, jadi sebenarnya produk apa yang mau kita jual, produk apa yang mau kita produksi, kemudian merencanakan kapasitas produknya tuh, kapasitas manufakturnya tuh seberapa besar sehingga kita tahu seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dan seberapa banyak yang bisa kita jual. Kemudian bangunan pabriknya mau seperti apa, posisinya, kemudian juga tata letak fasilitasnya ya harus diperhitungkan juga bagaimana proses mulai dari bahan baku datang, kemudian melakukan inspeksi oleh QC, masuk gudang, dan seterusnya ya sampai nanti dilakukan produksi dan dijual. Itu juga harus jelas karena nanti juga harus ditetapkan prosedurnya dan prosedur-prosedur itu juga nanti harus disampaikan kepada BPOM ketika kita akan melakukan registrasi atau melakukan apa ya istilahnya untuk Nge-freeze ya Pak Oscar ya? Iya betul, kayaknya nge-freeze-nya bukan di kita, di Unjaninya. Tuh, atau di bapaknya. Di narasumbernya kayaknya. Iya, narasumbernya saya nggak nge-freeze. Ini masih sorry. kok. Oh iya. Oke. Sorry. Kayaknya ini agak sorry. Ya, silakan Pak. Mangga diteruskan. Ya. Sorry tadi ini ya ada problem kayaknya di sinyal. Sorry. Izin melanjutkan ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Pak Anas, Jadi mohon interupsi sebentar. Bisa diperkompak dulu materinya nggak? Karena materinya masih banyak yang diinginkan materi apa namanya mahasiswa itu masih banyak tapi tampaknya slide-nya masih banyak juga jadi mohon lebih ya saya dikompak cepat informasinya. Oke. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ya. Nah, kemudian apa sih komponen pembentuk manajemen operasi? Jadi komponen pembentuk manajemen operasi adalah yang pertama adalah aktivitas manajemen ya teman-teman. Jadi aktivitas manajemen itu apa? Itu sebuah siklus aktivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan improvement oleh organisasi dalam sebuah perusahaan. Jadi tentunya dalam menjalankan aktivitas operasional dalam sebuah industri itu akan ada proses perencanaan yang tadi sempat saya jelaskan, pelaksanaan,
Kemudian sudah dievaluasi, karena dievaluasi ini kita akan melihat apakah masih bisa ada celah-celah atau part-part yang bisa dilakukan improvement dan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas contohnya ya. Kemudian juga perbaikan terus gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada konsep, nah dalam komponen pendukung operasi ini juga menerapkan konsep input proses output, di mana inputnya itu adalah raw material dan packaging material. Nah, ini yang akan menjadi yang akan menjadi sebuah produk di mana dalam membuat sebuah produk itu ada proses untuk produksi dan pengemasannya gitu ya. Kemudian ada sebagai indikator prosesnya ada QCDS gitu ya, biasa kita bisa sampaikan. Jadi pertama adalah berkaitan dengan quality. Quality itu apa? Yaitu pemenuhan spesifikasi dan pemenuhan kepuasan dan keselamatan customer. Kenapa? Karena di industri farmasi itu sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa pasien atau customer kita puas menggunakan produk kita dan juga aman gitu ya. Puas dalam artian bisa memberikan efek yang sesuai gitu ya, dan aman artinya tidak timbul efek samping ataupun efek-efek toksik yang didapatkan. Kemudian dari cost ya, kita harus juga dipertimbangkan mengenai biaya pelaksanaan dalam prosesnya, karena industri farmasi tentunya dipaksa untuk bisa melakukan cost saving sebanyak-banyaknya guna untuk bisa meningkatkan profitabilitas, meningkatkan omset gitu ya, dan bisa mendapatkan margin yang lebih besar gitu. Kemudian delivery, kecepatan penyampaian produk kepada customer, di mana di dalamnya juga berkaitan bagaimana produk ini punya target. Jadi misalkan ikut tender, misalnya industri farmasi akan ikut tender, punya target tendernya kapan, itu wajib juga untuk diperhitungkan gitu ya, kapan produk itu harus bisa sampai kepada customer gitu ya. Kemudian safety di sini berkaitan dengan keselamatan pegawai, harus memastikan bahwa proses produksi, proses aktivitas manufacturing yang dilakukan operasionalnya itu harus aman dan juga nyaman gitu ya untuk seluruh pegawai, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas ya, jadi efisiensi berkaitan dengan tingkat penggunaan untuk sumber dayanya gitu ya, jangan terlalu banyak atau mungkin jangan terlalu kurang juga, bagaimana bisa menetapkan jumlah yang optimal. Kemudian penggunaan cost-nya jadi semakin sedikit adalah akan semakin efisien. Kemudian untuk efektivitasnya berkaitan dengan target ya, jadi tingkat pemenuhan output ataupun tujuan dari proses semakin tinggi, semakin produktif, maka semakin efektif gitu ya. Jadi dengan improvement diharapkan produk-produk yang dihasilkan bisa lebih inovatif, bisa lebih diterima masyarakat, dan tentunya juga tetap aman untuk digunakan, seperti itu. Baik, kemudian nah ini adalah manufacturing cycle. Jadi siklus manufacturing itu seperti apa sih di industri farmasi? Jadi pertama ada customer. Nah, customer ini permintaan dari customer ini menjadi sebuah demand, yang mana nanti demand ini akan dikelola oleh sales dan marketing ya. Biasanya tim marketing dan sales ini akan mengolah, oh ada permintaan dari customer berapa banyak gitu ya. Nah, untuk produk-produk baru ini akan disampaikan kepada R&D untuk bisa dikembangkan. Untuk produk, nah kemudian nanti dari R&D itu akan setelah dikembangkan ya, dilakukan registrasi dan sebagainya, itu nanti baru nanti akan masuk ke bagian production and material planning untuk bisa direncanakan proses produksinya ya, bahkan mungkin proses trialnya, proses produksinya dan sebagainya. Kemudian untuk produk-produk yang memang sudah ada dari sales dan marketing itu akan menyampaikan langsung ke production and material planning, which is ini sebagai ada beberapa yang memang posisinya di bawah SC gitu ya. Nah, kemudian dari production and material planning ini nanti dari tim inventory control dia akan bertanggung jawab untuk memastikan jumlah atau kebutuhan produksi ya, kebutuhan material yang dibutuhkan untuk target produksi gitu ya, target dari si tim sales dan marketing tersebut gitu. Kemudian nanti akan dilihat dan akan dilakukan pemesanan kepada tim procurement. Selain itu juga dia harus melihat stok juga ya. Jadi nanti akan dilakukan pemesanan itu adalah menyesuaikan dengan buffer stok gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan ketersediaan yang ada di warehouse gitu ya. Banyak banget hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh tim inventory control ini. Nanti dari tim procurement akan melakukan pemesanan kepada supplier. Nah, di mana dari supplier ini barang datang akan di-receive, ya akan diterima oleh tim gudang ya biasanya nanti, dan nanti akan diperiksa dulu oleh tim quality control untuk memastikan bahwa bahan baku dan juga bahan kemas yang dibeli, yang didatangkan oleh supplier itu memenuhi spesifikasi gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah nanti sudah memenuhi spesifikasi akan masuk ke dalam warehouse ya untuk disimpan gitu ya.
Nah, nanti dari warehouse, dari inventory control itu akan melakukan update juga kepada warehouse ya, untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan material yang diperlukan untuk memenuhi target produksi itu sudah terpenuhi gitu ya. Seperti itu. Kemudian barulah nanti bisa kemudian nanti dari production planning itu nanti akan menetapkan target produksi yang akan di breakdown mulai dari bulanan, mingguan sampai menjadi harian. Kemudian selanjutnya nanti akan dilakukan proses produksi dan juga pengemasan gitu ya. Nah, setelah itu dilakukanlah proses produksi dan pengemasan. Kemudian di dalam proses produksi dan pengemasan tentunya ada proses kontrol, yang mana dalam proses kontrol itu akan dilakukan sampling di tengah-tengah kontrol, di tengah-tengah proses ya, untuk memastikan bahwa kualitas produk ini konsisten ya, kualitas produk ini tidak terjadi penurunan sesuai gitu ya, dan itu harus dipenuhi ya oleh manufacturer. Kemudian juga nanti di akhir setelah selesai proses itu akan dilakukan quality control oleh tim QC ya, akan dicek dan dipastikan bahwa seluruh produk itu sudah memenuhi persyaratan ya. Kemudian nanti akan dicek lagi oleh tim quality assurance dari seluruh tahapan proses yang ada, dokumen akan diminta mulai dari gudang, kemudian produksi, kemudian laporan analisa yang dilakukan ditandatangani oleh tim QC itu akan dicek semuanya sehingga nanti quality assurance bisa menetapkan apakah produk bisa dirilis atau tidak seperti itu. Kemudian jika sudah dirilis maka produk akan ditransfer ke bagian warehouse untuk bisa dimasukkan ke bagian gudang rilis, dan setelah itu akan melakukan pengiriman, yang mana pengiriman ini nanti akan disampaikan kepada customer gitu ya. Nah, dan semua proses ini bersifat terintegrasi ya teman-teman ya. Jadi nanti dari customer ini balik lagi, puas atau enggak nih, kalau misalkan puas nanti akan mungkin melakukan repeat order dan terus nanti akan berputar lagi seperti ini. Jadi ini adalah gambaran operational management atau operational management khususnya di bidang industri farmasi yang memang dijalankan kurang lebih seperti ini teman-teman ya secara umum. Kemudian untuk material management ya, tadi kita bahasnya di operational management. Jadi operational management ini dia sangat-sangat komprehensif dan helicopter view. Jadi fokus memang proses yang sangat-sangat general gitu ya. Kemudian di material management, nah pendekatan sistem material management, jadi manajemen material itu adalah suatu aktivitas, ya bisa aktivitas atau bisa tools, karena memang ada beberapa yang sudah menggunakan tools, mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah ERP menggunakan SAP dan sebagainya, ataupun tools-tools digital yang biasa digunakan juga ya oleh industri-industri gitu ya. Nah itu yang digunakan untuk apa? Untuk mengolah material ya, baik dari bahan baku, bahan kemas, terus setengah jadi ya, semi finished good, ataupun produk jadi dan juga finished good. Nah, ya, material manajemen ini juga sebagai jembatan ya. Jadi proses material manajemen ini jembatan antara marketing yang memiliki target penjualan, kemudian dari tim procurement untuk menetapkan lead time pembelian, kemudian tim produksi untuk bisa melakukan proses produksinya, R&D mungkin ketika akan mengembangkan produk baru, finance ketersediaan dananya cukup atau enggak nih buat kita beli bahan baku dan bahan kemas yang akan ditargetkan oleh marketing ini. Kemudian juga bagian lain yang mana ini perlu dilakukan proses pengolahan material secara cepat ya, karena kalau nggak cepat nanti bisa jadi delivery time kepada customer-nya tidak tercapai gitu ya. Nah, dari manajemen material ini yang dilakukan adalah pertama adalah pengadaan material. Nah, dari pengadaan material, kemudian dari pengadaan material ini tentunya nanti akan dipertimbangkan untuk prosesnya, untuk pelaksanaannya, kemudian pelaksanaan rencana dan juga pengendalian materialnya. Jadi bagaimana material itu dikelola di dalam sebuah industri gitu ya, ditempatkan, digunakan menggunakan sistem FIFO, kemudian bagaimana jumlah yang harus dipesan, jumlah yang harus disimpan, expire date itu banyak banget pertimbangannya ya. Kemudian yang harus dipertimbangkan jenis barangnya, spesifikasi barangnya, kemudian target launching produknya kapan ya, jadi delivery time to customer, kemudian jumlah barangnya berapa, target salesnya berapa, ketahanan material tadi yang sempat saya sebutkan di expiration date-nya, kemudian ketersediaan tempat penyimpanan juga cukup nggak gudangnya, kita punya target misalkan 1000 batch. Nah, kalau 1000 batch ini bagaimana untuk pemesanan materialnya, cukup nggak nih kalau kita simpan di gudang, which is produknya nggak cuma satu gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Anggaran, dananya ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, gimana nih kira-kira strateginya harus dikomunikasikan dengan finance. Kemudian current stock-nya ya. Jangan sampai kita beli lagi nih padahal masih ada yang kemarin sehingga nantinya jadi expire tidak bisa digunakan, overstock dan jadi biaya ya. Itu bisa
meningkatkan HPP gitu ya, dan memberikan kerugian. Kemudian target produksinya kapan, mesinnya ready nggak, SDM-nya tercapai, SDM-nya cukup nggak gitu ya, kapasitas mesinnya cukup nggak gitu ya. Nah, target dan lead time pengiriman, procurement kapan bisa kirim barang gitu ya, kira-kira tercapai nggak lead time-nya. Nah, ini semua menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan aktivitas material management gitu ya, yang ada di industri, khususnya di industri farmasi. Nah, sehingga targetnya apa? Target dari material management ini yaitu tepat jumlahnya, ya, target kuantitinya harus tercapai, tepat kualitasnya, jangan sampai barangnya tidak sesuai, yang digunakan expired date, tidak memenuhi spesifikasi dan sebagainya, atau tidak memenuhi persyaratan, sudah terjadi perubahan, terjadi degradasi kimia, fisika gitu ya, terjadi perubahan warna, perubahan fisik gitu ya, dan juga tepat biaya gitu ya. Tepat biaya dalam artian anggarannya cukup gitu ya. Nanti karena perlu distrategikan dalam aktivitas core bisnis, kemudian juga waktu kedatangannya itu sesuai, lead time pengiriman material sesuai, sehingga ini berkaitan dengan target rencana produksi dan juga target delivery time to customer gitu ya. Nah, kemudian material management ini ya dari marketing itu akan membuat sebuah forecast tahunan ya. Kemudian dari PPIC, dari production planning akan melakukan rencana produksi tahunan, dari inventory control ini akan melakukan rencana kebutuhan material tahunan. Nah, dari situ nanti akan di breakdown menjadi rolling forecast. Nah, dari rolling forecast ini akan di breakdown menjadi produksi periodik. Nanti biasanya dibuat dalam bulanan dan dibuat dalam mingguan gitu ya. Biasanya kalau saya itu dibuat dalam mingguan, bulanan, kemudian di mingguan, dan nanti akan di breakdown lagi menjadi harian gitu ya. Termasuk kebutuhan materialnya gitu ya. Materialnya nanti akan disesuaikan dengan rencana produksi. Nah, nanti dari rencana produksi ini akan di breakdown, dan jika sudah terpenuhi, nanti barulah dari tim PPIC ini akan memberi production planning ini akan mengeluarkan perintah produksi ya, dan dari tim inventory control ini akan melakukan permintaan material ya ke procurement, nanti procurement ke proses pengadaan, warehouse, inspeksi QC ya, kemudian barang datang akan dalam inspeksi QC, kemudian nanti akan diterima materialnya. Nah, jika sudah diterima, di mana spesifikasinya sudah sesuai, akan di-input stok oleh tim warehouse, kemudian nanti baru bisa dilakukan produksi. Nanti PPIC akan melakukan batch record ya, untuk bisa dilakukan proses produksi, baru proses produksi bisa dijalankan, gitu ya. Ini adalah aktivitas material management yang ada di industri. Kemudian selanjutnya ada production management. Nah, production management ini aktivitas produksi ya, jadi mungkin harapannya teman-teman nanti akan tahu aktivitas produksi yang dijalankan seperti apa. Jadi pertama tadi ya tetap akan keluar dari marketing dulu. Marketing di sini adalah marketing ataupun mungkin tim market research gitu ya. Kemudian nanti di sini dan juga dari R&D ya. Nah, nanti untuk apa namanya? Untuk rencana produksi, dan rencana produksi akan masuk ke dalam PPIC ya, target launching sebagainya nanti akan masuk ke PPIC, di mana PPIC jika sudah siap gitu ya, itu akan melakukan rilis untuk surat perintah produksi ya. Jadi nanti surat perintah produksi akan dirilis dan juga akan diberikan batch record. Disiapkan batch recordnya. Kemudian nanti gudang itu akan menyerahkan bahan baku kepada tim produksi ya, kepada tim produksi untuk bisa dilakukan proses produksi, dan di mana dalam proses produksinya ada proses kontrol. Kemudian nanti akan dilakukan quality control selama proses produksi selesai. Ketika proses produksi selesai akan dikeluarkan quality control, dan nanti akan dibuatkan laporan analisanya ya dari bagian semi finished good gitu. Kemudian nanti setelah proses produksi itu nanti akan ada proses pengemasan, di mana sebelum proses pengemasan itu nanti gudang akan menyerahkan bahan kemas dulu ke bagian tim pengemasan. Ya, di tim pengemasan selama proses kemasan nanti ada proses in process control, kemudian nanti akan ada quality control ya di akhir, dan akan dibuatkan laporan analisa. Nah, dari semua dokumen-dokumen tadi ya, dari mulai perintah produksi, batch record yang sudah diisi oleh tim produksi pengemasan, in process control, dan juga laporan analisa yang sudah disiapkan oleh quality control, itu nanti akan dilakukan review oleh tim QA untuk memastikan bahwa produknya itu dapat dirilis atau tidak. Nah, nanti akan dikeluarkan COA. Jika memang semuanya sudah sesuai, barulah nanti batch akan dirilis ya. COA itu apa? Certificate of Analysis ya. Jadi mungkin ada di beberapa perusahaan menggunakan istilahnya LA ya, laporan analisis gitu ya. Gitu. Jadi
di tempat saya itu biasa menggunakan istilah COA. Jadi setiap produk per batch itu akan memiliki COA. Jadi COA ini dia akan mengacu ke batch dari setiap produksi gitu ya. Seperti itu. Dan ini menjadi dasar bagaimana produk itu bisa dirilis dan dijual. Ya, nanti kalau sudah rilis dari tim QA akan menginformasikan pada warehouse, nih udah rilis nih produk, silakan bisa disimpan di gudang rilis. Nah, baru nanti akan bisa dilakukan shipping. Ya, gitu. Nah, ini adalah proses manajemen produksi yang dilakukan dalam industri farmasi. Kalau teman-teman tanya di industri yang lain seperti apa, sama teman-teman. Cuman mungkin bedanya ya tidak tidak spesifik berkaitan dengan obat-obatan aja gitu ya. Tapi secara proses teman-teman nanti mau kerja di kosmetik atau mungkin di industri pangan gitu ya, industri makanan itu juga nanti sebenarnya sama. Di sana juga ada teman-teman batch record dan istilah-istilah PPI, produksi pengemasan itu semuanya sama gitu ya. Jadi production management secara umum prosesnya seperti ini gitu ya. Dan di production management yang saya tekankan adalah di sini seorang supervisor produksi wajib untuk memikirkan efisiensi dan juga optimalisasi proses produksi gitu ya. Kemudian di procurement ya, nah ini procurement management yang terakhir itu ada pre-process. Nah, di mana dalam proses pengadaan itu perlu dilakukan defining needs ya. Jadi memastikan itu sebenarnya apa yang diperlukan oleh si perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya kita memerlukan bahan baku, bahan kemas, bahan baku seperti apa yang diperlukan gitu ya. Kapan targetnya gitu ya, berapa jumlahnya. Jadi harus didefinisikan dulu karena itu akan berkaitan dengan strategi atau rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh tim procurement gitu ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan market analisa. Kenapa harus dilakukan market analisa? Karena di sini kita harus melihat sebenarnya di mana posisi kuadran dari produk tersebut atau dari bahan baku atau bahan aktif tersebut. Apakah dia single source atau mungkin ternyata banyak source. Kalau misalkan ternyata dia multiple source, artinya bargaining power kita untuk bisa melakukan negosiasi itu sangat besar. Gitu ya. Jadi ini penting banget untuk dicek juga market analisnya seperti apa. Kalau misalkan ternyata single source, berarti kita harus berpikir lagi gimana bisa memberikan value edit terhadap barang dan jasa yang akan kita beli gitu ya, terhadap bahan baku dan juga bahan kemas yang kita beli. Gimana nih caranya bisa mendapatkan value editnya? Apakah bisa mendapatkan free ongkir gitu ya? Apakah bisa mendapatkan itu free ongkir itu sebenarnya free ongkir itu adalah value edit. Itu menjadi salah satu hal yang difikirkan juga oleh tim procurement gitu ya. Jadi melihat secara sistematis gitu ya dan mereview secara sistematis semua proses yang ada di pasar gitu, di pasar itu seperti apa posisi dari bahan baku dan bahan kemas yang akan kita beli gitu ya, ataupun mungkin mesin dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita juga harus mencari kira-kira bagaimana menetapkan kandidat ya atau supplier, calon supplier yang akan kita tunjuk untuk menyediakan barang ya, which is ini adalah barang dan jasa, bahan baku dan bahan kemas yang kita perlukan gitu ya. Dan kenapa harus menetapkan supplier sesuai? Karena supplier sesuai itu bisa meningkatkan profitabilitas, meningkatkan nilai profit, dan juga mengurangi resiko. Ya, karena sangat besar juga resikonya gitu ya. Jangan sampai kita milih supplier yang ternyata ngirim barangnya nggak sesuai barangnya, dan atau misalkan dia nggak sesuai lead time ya. Jadi dia tidak komitmen terhadap target delivery time-nya. Itu juga sangat berbahaya sehingga perlu dilakukan uh, supplier candidate selection ya. Kemudian diproses, nanti akan ada tender proses, kita melakukan negosiasi, di mana nanti akan kita undang vendornya, kita akan lakukan evaluasi gitu ya, dan kita juga harus menjaga record di sini dalam bentuk dokumentasi, semuanya tanda tangani, sehingga ketika nanti kita akan menuntut sesuatu, misalkan target harus dikirimkan di bulan Februari, tanggal 15 misalnya, harus dikirimkan, ternyata mereka harus bisa baru mengirimkan di tanggal 20, nah kita harus menetapkan punishment apa yang bisa kita berikan kepada mereka, dan itu harus menjadi evaluasi untuk kita gitu ya. Kemudian di kontrak manajemen nanti harus dibuatkan kontrak juga antara perusahaan ya, antara perusahaan dan juga kita sebagai buyer ya. Jadi vendor sebagai seller dan kita sebagai buyer harus dibuat sebuah kontrak, di mana di kontrak itu ditetapkan juga klausul-klausul yang kita sebagai sebagai buyer harus memikirkan terkait proteksi yang diperlukan gitu ya. Jangan sampai kita dirugikan dan mendapatkan resiko dari aktivitas pembelian yang kita lakukan dengan vendor gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menjaga supplier, bisa menjaga hubungan dengan supplier ya, supaya kita bisa memikirkan kontrak jangka panjang yang bisa memberikan value added lebih lagi kepada perusahaan kita.
Itu ya yang perlu kita pertimbangkan, jangan sampai ini apalagi kalau yang single source akhirnya mereka kapok nih untuk kerja sama kita dan kita nggak dapet lagi bahan bakunya dan kita akhirnya nggak bisa produksi lagi. Nah itu juga ternyata dipertimbangkan. Nah kenapa procurement management ini saya share juga ke teman-teman, karena di industri farmasi, industri kosmetik, industri obat tradisional itu memerlukan apoteker karena yang mengerti spesifikasi berkaitan dengan bahan baku, bahan kemas itu adalah apoteker gitu ya. Jadi paham R&D kenapa sih pengen beli bahan bakunya yang seperti ini gitu, yang harus begini, kenapa dikemasnya harus seperti ini. Nah itu jadi align, jadi nyambung teman-teman ya. Kenapa makanya di industri farmasi memang mostly untuk procurement itu memerlukan seorang farmasis, gitu ya. Ya, izin Pak Anas, Ya, waktunya 10 menit lagi. ya ini sudah terakhir. Ya. Untuk yang terakhir, nah ini adalah industri farmasi versus industri non farmasi ya. Jadi ini ada perbedaannya buat teman-teman bisa membedakan ya. Sebenarnya sederhana ya, sederhana. Jadi pada dasarnya secara umum ini memiliki sistem dan bisnis proses yang sama ya. Jadi kalau teman-teman berpikir beda nggak ya industri farmasi dan non farmasi ya, sebenarnya secara umum bisnis prosesnya sama. Sistem yang digunakan juga mungkin ERP tools yang digunakan juga bisa sama gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu karena kan targetnya, karena kenapa? Karena ya menjalankan aktivitas manufacturing gitu ya. Itu secara prosesnya mirip. Ada batch record, ada bahkan di industri elektronik pun pasti dia harus ada batch recordnya gitu ya. Karena semua harus dicatat dalam aktivitas produksi, semuanya harus dicatat dan didokumentasikan. Karena jika terjadi apa-apa, maka ketika lakukan evaluasi yang akan dicek apa dokumennya. Makanya seorang farmasis itu wajib banget untuk aware dalam dokumentasi gitu ya. Kemudian juga setiap industri manufacturer juga memiliki standar yang sama, biasanya punya target ISO ya, GMS 9001 ataupun lingkungan ya, lingkungan 14001 dan sebagainya. Kemudian juga ya tadi sama-sama punya target profit. Jadi kalau misalnya kita bicara mau lean manufacturing, mau belajar tentang lean manufacturing. Lean manufacturing itu mungkin akan sulit dicari yang spesifik gitu ya ilmunya tentang farmasi. Kenapa? Karena ya memang akan sama saja. Nanti bisa juga diterapkan di industri farmasi. Yang penting teman-teman di sini harus memahami regulasi industri proses produksi farmasi seperti apa. Nah itu mungkin nanti yang harus disesuaikan kembali. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kita akan lihat dari sisi produk yang dihasilkan. Ya tentunya industri farmasi menghasilkan obat ya, obat-obatan, vaksin ya termasuk kosmetik. Kalau di industri kosmetik ya berarti kosmetik gitu ya dan sebagainya. Kalau non farmasi ya sangat beragam gitu ya, tergantung dengan sektor industri yang akan dijalankannya apa gitu. Apakah elektronik atau misalkan mungkin spare part gitu ya kita. Nah, dari produknya sudah berbeda. Kemudian dari fokusnya, industri farmasi ini sangat fokusnya pada penelitian, pengembangan, produksi dan distribusi obat-obatan. Ya, jadi memang fokusnya ya keselamatan pasien juga gitu ya. Jadi makanya sangat aware dengan penelitian dan pengembangan. Kenapa pengembangan? Karena penyakit terus berkembang dan ilmu farmasi juga terus berkembang. Kemudian untuk industri non farmasi ya tidak sangat beragam ya, ya di luar dari bidang kesehatan biasanya gitu ya. Kemudian regulasi dan standar. Nah, regulasi standar ini tadi industri farmasi ini sangat ketat ya. Sangat ketat dan sangat strict. Jadi mau tidak mau teman-teman harus aware dan concern sama regulasi ini. Karena kalau nggak aware ya nanti bisa jadi produknya gagal, tidak bisa diproduksi, atau kena audit BPOM sehingga nanti bisa jadi dibekukan CPOB-nya ya. Itu lebih parah lagi, tidak bisa melakukan aktivitas produksi. Jadi memang benar-benar industri farmasi ini sangat ketat gitu ya. Sangat ketat dalam menjalankan aktivitas manufacturing dan bisnis farmasinya. Kemudian untuk industri non farmasi sebenarnya banyak juga sih yang ketat ya, kayak misalnya industri pesawat itu ya ketat banget pasti ya. Itu dokumen-dokumennya juga tebel-tebel banget dari setiap spare part tebel. Cuman memang banyak juga yang lebih longgar gitu ya. Lebih longgar dan tidak se-strict dari industri farmasi. Kemudian untuk proses penelitian pengembangan ya tadi cukup kompleks gitu ya dan memakan waktu yang sangat lama gitu, bahkan satu jenis obat aja bisa sampai bertahun-tahun karena misalnya harus dilakukan uji bioequivalensi gitu ya, bioavailability dan bioequivalensi. Apakah langsung bioekivalen hasilnya belum tentu teman-teman ya. Jadi memang investnya bisa sangat besar gitu di awal dan bisa gagal gitu ya. Makanya memang R&D di industri farmasi ini memang harus punya banyak sense lah, dari sisi science base-nya juga, dari sisi bisnisnya juga gitu ya, dari sisi prosesnya juga, dari sisi memikirkan humanity-nya ya. Jadi memang farmasis ini sangat unik ya.
Kemudian untuk industri non farmasi ini ya karena tadi ya mungkin regulasinya juga banyak yang tidak terlalu ketat gitu ya, kayak industri makanan kan itu tidak seketat industri farmasi, jadi biasanya untuk mendapatkan izin gitu ya, maksudnya untuk melakukan aktivitas produksi dan melakukan aktivitas bisnisnya itu biasanya tidak se-strict di industri farmasi. Kemudian dari resikonya tadi ya, resikonya besar ya, tadi saya sempat sampaikan juga, dia bisa mengalami kerugian gitu ya, lama, mahal, apalagi untuk bahan baku yang misalkan harganya cukup tinggi gitu ya, kan kita biasanya mau melakukan inovasi tapi bahan bakunya juga mungkin harganya masih masih jarang di Indonesia, sehingga harganya masih sangat tinggi di Indonesia. Nah itu ketika pengembangannya gagal, otomatis apa? Otomatis menjadi kerugian dari perusahaan. Nah, kemudian juga untuk industri farmasi ya, sebagian sih nggak terlalu beresiko ya gitu kan. Kalau gagal mungkin nggak terlalu memberikan dampak kerugian yang besar gitu ya untuk beberapa gitu ya, seperti itu. Nah ini dari sisi objek ya, ini berdasarkan apa yang saya lihat dan saya capture selama ini. Nah, cuman satu hal teman-teman ya, industri farmasi itu memerlukan seorang apoteker. Ya, itu aja sebenarnya yang menjadi pembedanya itu. Kenapa peran apoteker? Karena di dalamnya, dalam pelaksanaan bisnis prosesnya itu ada keilmuan kefarmasian, regulasi kefarmasian yang sangat erat kaitannya, yang hanya dimiliki dan seharusnya teman-teman apoteker cukup confidence ya untuk menjalankan pekerjaan di bidang industri farmasi, karena teman-teman lah yang memiliki kompetensi tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Oscar dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anas. Materinya luar biasa ini. Jadi ada perspektif baru ya. Jadi untuk anak Unjani ternyata di produksi itu tidak di pabrik itu tidak hanya produksi ya. Ternyata peran apoteker itu sangat banyak ya di pabrik farmasi. Kemudian saya akan buka ini ya, sesi tanya jawab ya selama 30 menit. Mungkin ada yang bisa raise hand atau chat. Em, Mangga, persilakan untuk para dosen, mahasiswa, alumni. Untuk sesi pertama saya buka dulu 3 penanya. Silahkan ya, saya lihat ada alumni, ada Pak Dimas, Pak Dimas Nanda, nih saya cek ada di sini ya. Ada siapa lagi nih yang saya kenal? Ada dosen-dosen, ada Bu WD1 mungkin mau bertanya, ada Bu Suci, ada Pak Sarifudin atau Bu Puji. Mangga, yang ada silahkan. Oh, ada Bapak Dimas. Ada Pak Dimas, Budian, dan mungkin ada satu lagi yang akan raise hand. Oh, ada Bu Rina ya. Ya, terima kasih. Sesi pertama saya buka. Mungkin Pak Dimas dulu. Silahkan Pak Dimas. Baik, terima kasih Pak Oscar dan terima kasih untuk para dosen dan jajarannya. Eh, ini untuk Kang Anas, senior saya. Ya, gimana, Perspektif Bang Dimas? baru untuk mahasiswa. Jadi tadi saya setuju dengan Pak Oscar bahwa ada perspektif baru terkait industri farmasi. Dan saya juga saat ini buat teman-teman, saya juga berkecimpung di industri farmasi. Eh, Menarik bahwa saat kita kuliah dulu yang kita ketahui hanya tiga tiga komponen penting, yaitu QC, QA, kemudian produksi. Padahal yang dijelaskan oleh Pak Anas sangat luas. Banyak hal seperti procurement yang saat ini dipegang oleh Kang Anas, ada juga R&D dan yang lain. Mungkin bisa diberikan pemahaman juga Kang Anas untuk teman-teman ini, adik-adik ini, bahwa skill minimum yang harus dipahami oleh para mahasiswa sebelum di industri farmasi jika ingin masuk di salah satu departemen. Secara singkat saja mungkin R&D skill minimumnya apa, procurement apa, kemudian validasi apa, seperti itu supaya ada gambaran untuk para mahasiswa ketika ingin berkarir di industri farmasi, mereka harus mempelajari apa.
Seperti itu. Terima kasih. Enggak panas, mau dijawab langsung Ya, atau ditampung dulu? boleh saya langsung jawab aja ya? Ya, silahkan Pak. Baik, ya izin saya yang tadi. Baik, Kang Dimas, hatur nuhun pertanyaannya mungkin saya akan coba langsung eh, berikan gambaran aja ya. Nah, jadi tadi seperti yang sempat saya singgung ya untuk posisi. Oke, oke. Mungkin kita akan breakdown sedikit aja ya secara singkat di suatu organisasi ini. Mungkin tadi mulai dari research and development ya. Kalau research and development ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang memang suka melakukan penelitian, suka inovasi gitu ya. Nah, ini suka melakukan riset gitu ya. Dan riset ini tidak hanya di bidang studi teknologi formulasinya saja teman-teman ya, tapi juga dari sisi market masarnya, segmentasi market pasar gitu ya. Apakah eh, sekarang saat ini sedang diperlukan tren-tren produk baru, kemudian sedang di eh, adanya demand yang sangat tinggi dan terkait produk-produk baru gitu ya. Nah, teman-teman yang suka meneliti, kemampuan untuk menganalisa gitu ya. Nah, ini akan sangat bagus untuk bisa bekerja di R&D. Jadi teman-teman ini punya punya basic atau punya minat di bidang teknologi farmasi, pengembangan produk-produdak baru, melakukan studi formulasi, melakukan penyusunan dokumennya gitu ya, dokumen dossier untuk nanti bisa dilakukan submission oleh tim regulatory affair ke BPOM untuk bisa dilakukan registrasi. Nah, itu nanti akan sangat cocok nih di R&D, dan R&D ada market research untuk bisa melihat target pasar, ada product development untuk bisa menetapkan formula yang paling sesuai sehingga spesifikasinya tercapai ya, dan juga regulatory affair gitu biasanya nanti yang untuk nanti mereka akan melakukan registrasi gitu. Dan di product development pun nanti ada yang ya bagian peneliti dan ada yang analisa juga. Jadi teman-teman yang suka memang di bidang apa namanya di bidang analisa analisa farmasi ya, itu juga bisa di bagian analis gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memang ingin bekerja di bidang supply chain, itu harus punya kemampuan Excel yang sangat baik, teman-teman. Jadi ini sebuah apa ya, sebuah hal yang uh, baru saya rasakan gitu ya, baru saya rasakan ternyata kemampuan Excel sangat berguna ya. Kemampuan Excel sangat berguna di sebenarnya tidak hanya di supply chain sih, di seluruh bagian itu akan sangat berguna. Jadi basic-basic formula tuh teman-teman harus bisa menguasai ya. Minimal VLOOKUP, HLOOKUP, pivot itu teman-teman harus bisa. Dan silakan untuk bisa dipelajari saat ini, karena mungkin saat ini teman-teman masih banyak waktu untuk bisa belajar ya. Karena itu akan sangat berguna banget. Karena di supply chain itu nanti akan banyak banget di PPIC ya, berkaitan dengan historical, mengolah data, karena nanti pada saat kita akan merencanakan rencana produksi, menghitung kebutuhan material itu akan sangat membutuhkan kemampuan pengolahan dengan Excel gitu ya. Di supply chain itu lebih ke situ. Kemudian kalau di procurement, di procurement itu lebih kayak ke analisa teman-teman. Sebenarnya analisa itu sih yang harus didapatkan ya, karena bagaimana bisa memikirkan celah dan strategi untuk bisa mendapatkan tadi value added dari barang dan jasa yang akan kita beli. Tuh, pertama itu. Kemudian yang kedua juga harus punya kemampuan komunikasi sih. Karena nanti kita akan melakukan negosiasi dan kita harus bisa memikirkan gimana nih cara kita bisa mendeliverikan goals kita kepada vendor supaya vendor tertarik untuk bisa bekerja sama kita gitu ya, dan kita bisa mendapatkan harga yang bagus ya. Kemudian di manufacture, nah kalau manufacture ini luas banget ya. Jadi untuk di production tadi menurut saya skill dari leadership itu penting banget ya, karena di situ akan mengolah SDM sangat banyak. Dan operator, saya informasikan, saya spill di sini bahwa operator yang akan kalian temukan itu mungkin ada operator yang sudah sangat tua, ada operator yang mungkin lebih muda dari kalian, ada operator yang selengean, ada operator yang macam-macam karakteristiknya. Kalau teman-teman tidak mempelajari leadership dengan baik, bagaimana bisa berhubungan, itu nanti bisa jadi akan sulit untuk memanage mereka. Jadi manajemen SDM dan leadership itu penting banget ya. Seperti itu. Dan produksi itu nanti akan banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, jadi juga communication skill penting. Kemudian kalau quality control sebenarnya lebih ke kemampuan analisa ya, kemampuan analisa untuk bisa melihat hasil dari pengujian ya, hasil dari
metode yang sudah dilakukan pada saat pengujian. Kalau misalkan bagus, ya bisa dinyatakan bagus. Kalau misalkan kurang, kira-kira apa nih yang menyebabkan produk tidak memenuhi spesifikasi? Gitu. Apakah dari sisi proses produksinya kah, atau misalkan dari sisi equipment-nya ya, metodenya itu kurang tepat, kurang pas gitu ya. Oke, kemudian quality assurance. Nah, quality assurance ini adalah dia lebih komprehensif lagi. Dia harus mau belajarnya banyak ya, lumayan banyak. Harus bisa memahami semua hal-hal yang terjadi. Kemudian dia harus bersifat proaktif, tidak hanya reaktif ya. Harus sangat proaktif karena melihat kira-kira nih ketika sebuah proses produksi dijalankan, apa resiko-resiko yang akan muncul. Terus harus kritis juga. Ya jadi teman-teman yang punya karakter kritis gitu ya, suka menginspeksi gitu, itu akan sangat cocok juga di QA, mungkin khususnya di bagian compliance, di bagian in process control, batch release gitu itu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian kualifikasi dan validasi, menurut saya ada teman-teman yang memang harus harus punya keinginan belajar yang tinggi, karena di kualifikasi nanti teman-teman akan menemukan dan akan bertemu dengan uh, apa ya, equipment baru gitu ya, teknologi baru, metode-metode baru yang mana teman-teman belum pernah temui sebelumnya. Jadi itu sangat penting di tim kualifikasi, kalibrasi, validasi itu untuk mau terus belajar gitu ya. Dan juga di warehouse, nah warehouse juga sama, biasanya kayak mirip-mirip produksi, dia banyak banget tim-timnya ya. Jadi harus punya apa namanya, punya leadership dan SDM management yang bagus, dan juga tentunya punya kemampuan untuk lebih praktikal gitu ya, lebih praktikal bagaimana bisa menata sebuah apa namanya, menata sebuah barang datang, simpan, keluar, itu gimana prosesnya yang lebih efektif. Dan marketing ya, kalau marketing harus punya sense of uh, bisnis yang cukup kuat ya, dan punya strategi gimana caranya nih supaya bisa menjual produk-produk ya kepada masyarakat, kepada customer atau ya pasien gitu ya, dan mendeliverikan dengan baik dan bisa menstrategikan bagaimana produk itu bisa diterima dengan baik juga, dan harus bisa mengkomunikasikan dengan R&D gitu ya, ketika nih saya mau jual produk harganya segini, R&D harus bisa dikomunikasikan target harganya berapa, kemudian produknya seperti apa, kemasannya mau kayak gimana gitu ya, dan juga nanti marketing harus bisa berkolaborasi juga supply chain. Jadi di marketing juga perlu ada communication skill yang mumpuni ya, yang bisa dimiliki gitu. Nah, itu sangat penting juga. Mungkin kurang lebih itu ya, Kang Dimas, untuk penjelasannya, atau ada tambahan? Silakan, mungkin Kang Dimas juga ada sudah berpengalaman nih kayaknya kan. Mangga. Ya, silahkan Pak Dimas. Ada tambahan atau yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Kang Anas, hatur nuhun. Ya, Siap, terima atur kasih. nuhun. Ya, terima kasih Pak Anas. Tadi ada yang selain Bu Rina, siapa yang raise kan? Aku lupa tadi ya. Mungkin Dian bisa. Mikkel, Pak. Iya, coba Mangga silahkan. Ibu. Baik, Assalamualaikum. Oh, Bapak ya. Izin memperkenalkan, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Ya, terdengar. terdengar jelas. Ya, ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Michael dari Angkatan 21. Bapak, saya ada dua pertanyaan, tapi mungkin satu-satu dulu kali ya. Ya. Yang pertama, tadi kan di slide Bapak tuh membahas tentang, ada juga tentang mengenai pengadaan material. Nah, pada saat kuliah tuh, kami tuh diajarkan terkait diajarkan mengenai pembuatan surat pesanan untuk di apotik. Nah, apakah ada kesamaan dengan di eh, apotik dengan di industri untuk terkait pesanan barang? Oke. Itu dulu atau mau sekalian? Satu-satu dulu aja, Pak. Satu dulu, oke. Nah, kalau misalkan di apotek itu, setahu saya ya, mungkin saya udah lama juga nggak di apotek ya. Cuman yang saya tahu bahwa dalam melakukan pemesanan dan pengisian surat pesanan itu ada aturannya ya, ada regulasi yang harus ditetapkan, yang harus dipenuhi gitu ya dalam prosesnya. Nah, terutama mungkin untuk yang psikotropik, narkotik itu juga ada tata caranya ya, ada aturannya gitu. Nah, pada ininya sih sebenarnya kalau misalkan di industri farmasi, pemesanan itu prosesnya yang penting adalah memenuhi target dari marketing gitu ya, target dari
target dari tidak hanya marketing sih, target marketing, supply chain dan semuanya. Jadi memang harus pertama itu sebenarnya bisa memenuhi dulu nih targetnya ya, baik dari waktu, jumlah, kualitas dan sebagainya. Nah, untuk teknisnya itu nanti biasanya menyesuaikan dengan bahan yang akan eh, dibeli gitu ya. Jadi biasanya ketentuannya sih kita pemesanan seperti biasa, ketentuannya pemesanan seperti biasa. Cuman memang untuk bahan baku di Indonesia ini memang masih sangat jarang. Jadi sebagian besar industri-industri farmasi ini pembeliannya memang masih ke eh, internasional, ke luar negeri gitu ya. Pembeliannya masih ke luar Indonesia. Jadi secara proses sih biasanya kita mengikuti aturan-aturan yang sudah memang ditetapkan dari sisi vendornya. Misalnya vendor sudah ada aturan nih. Oh, ketika melakukan pemesanan silakan untuk dilakukan pengisian form ini gitu. Nah, itu biasanya yang kita isi sih seperti itu. Tapi kalau aturan secara regulasinya sih kalau misalkan untuk bahan-bahan obat biasa atau bahan kemas biasa kita melakukan pemesanan seperti biasa aja, seperti kita melakukan pemesanan kebutuhan-kebutuhan operasional. Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan Ada lain, Pak lagi? Dian? Mangga. Baik, Pak. Bapak pertanyaan keduanya nih terkait dengan manajemennya juga ya dalam lebih ke konteks globalisasinya kali ya. Kalau ketika dalam konteks globalisasinya itu bagaimana manajemen farmasi itu harus menyesuaikan terkait strategi dalam memenuhi standar internasionalnya dan kebutuhan pasar lokal kayak gitu. Ya, oke. Mungkin salah satu standar internasional dalam obat-obatan yang saya tahu adalah salah satunya PQWHO ya. Nah, memang salah satunya itu. Nah, ketika kita mau menerapkan sebuah standar, kita harus tahu dulu posisi kita tuh sekarang ada di mana. Biasanya nanti akan leveling, teman-teman. Jadi tapering up gitu. Biasanya kalau misalkan mau melakukan sebuah standarisasi gitu. Misalkan pabrik baru. Pabrik baru tentunya mungkin akan sedikit sulit kalau misalkan langsung ke ya mungkin bisa aja tapi mungkin ini biasanya ya yang saya lihat itu akan dimulai dari standar minimal dulu. Standar minimalnya apa nih? Standar minimalnya adalah biasanya adalah terpenuhi CPOB dulu kan. Nah, terpenuhi CPOB dulu. Nah, ketika CPOB sudah terpenuhi, nah biasanya nanti sekarang sudah ada sertifikasi halal juga ya. Halal itu perlu juga. Nah, itu perlu. Biasanya CPOB nanti produknya diregistrasikan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, ketika prosesnya sudah dijalankan, kedua sertifikasi tersebut, nanti akan dilakukan evaluasi dulu. Produk ini terjual bagus nggak nih? Produk terjual bagus nggak nih? Ketika misalkan si produk, karena gini ya, ketika kita mau menaikkan level kita, standar kita mau dinaikin nih, kita mau lakukan sertifikasi yang lebih tinggi lagi, itu perusahaan akan spend uang yang lebih banyak. Dan itu akan sangat dipertimbangkan, gitu ya. Nah, ketika kita mau spend nih, oke kita mau naikin standar produk kita, ya, sertifikasinya mau misalkan naikin nih ke PQWHO, which is ke PQWHO kita perlu konsultan dulu nih. Mungkin bisa jadi kita harus bayar biaya konsultannya. Kemudian juga pada saat proses registrasinya juga mungkin ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian otomatis di situ akan menambah pekerjaan dari tim operasional. Apakah siap mengisi aktivitas peningkatan standarisasi ketika operasional ini sedang dijalankan. Jadi memang akan ada banyak banget pertimbangan. Makanya ketika produk itu memang sudah ternyata wah bagus banget nih, bagus banget dan setelah dikaji ternyata kalau kita melakukan peningkatan standarisasi dan bisa memberikan profit yang lebih banyak kepada perusahaan, ya mungkin spend dan energi yang kita gunakan untuk melakukan proses sertifikasi dan peningkatan standar itu mungkin jadinya covering up lah, maksudnya bahkan bisa memberikan profit lebih. Nah itu mungkin oke okay ya. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat perhitungan, oh ternyata produknya nggak terlalu bagus nih gitu, nggak terlalu bagus dan ternyata di masyarakat juga dari hasil penjualannya kurang ya standar lah, so-so aja mungkin manajemen akan mempertimbangkan ya udahlah pakai standar yang ini aja jalan aja dulu gitu seperti itu. Dan mungkin teman-teman nggak bisa menyamaratakan misalkan di perusahaan A produk yang ini bagus penjualannya di internasional. Nah kenapa perusahaan kita nggak bisa? Karena itu akan beda banget teman-teman ya. Jadi setiap perusahaan pasti punya unik produknya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa disamakan gitu sih kalau misalkan untuk karena biasanya tujuan untuk meningkatkan standarisasi ya salah satunya untuk bisa memberikan nilai jual
kepada masyarakat. Seperti itu. Bisa menjawab? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup. Ya, 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 ya. terima kasih. Terima kasih Pak Anas. Bu Rina, mangga Bu. Tadi Bu Rina raise hand. Mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Bu Rina mengingat waktunya. Mangga Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Oscar. Sebelumnya terima kasih Pak Anas. Sehat Pak Anas? Sehat, Alhamdulillah Bu Rina, sehat. Sehat, Udah alhamdulillah. lama gak ketemu ya Bu? Iya, kayaknya pas lulus aja Iya, ketemunya. Eh, Masya Allah, iya, terima iya, kasih iya. sebelumnya insight baru, wawasan baru ya. Tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi kami sebagai dosen gitu. Eh, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Kang Anas, kita bangunin dulu nih Hmm, anak-anak ya. Setelah dengar penjelasan Kang Anas, saya pengen tahu juga nih, eh, iya. mahasiswa yang kira-kira gitu ya, minatnya di Hmm. bidang manajemen tuh, saya pengen tahu. Ini pada bangun nggak ya? Coba resen boleh nggak? Mudah-mudahan jadi doa ya, jadi manajer yang sukses gitu ya. Jadi Amin, amin. Ya. coba ada nggak? Nah, pada tidur kan? Coba yang, oh kayaknya